Pada suatu malam berdarah di era Bakumatsu Kyoto yang penuh gejolak di kala itu, pendekar samurai berambut merah bergerak seperti iblis. Ia menebas banyak prajurit Shinsengumi dengan sangat brutal. Pendekar bertato khas dengan luka berbentuk X yang juga dijuluki sebagai Hitokiri Batosai, artinya si pembunuh pembantai. Itu benar-benar tidak gentar meskipun ia diserbu oleh korps kepolisian yang sangat banyak jumlahnya. Okita Shoji, Kapten Divisi 1 Shinsengumi, hendak menyerang, namun ia dihentikan oleh Saito Hajime yang merupakan Kapten Divisi 3. Okita ternyata sedang mengidap sebuah sakit paru-paru atau TBC. Saito pun berniat menggantikannya untuk berduel. Namun, sebelum pertarungan itu terjadi, sang pembantai legendaris itu menghilang bak ditelan kegelapan malam, meninggalkan Saito dalam bayangan kekecewaan. 11 tahun kemudian, cerita pun berpusat di pusat kota Tokyo di era Meiji. Malam itu, seorang Rurouni atau samurai pengembara berjalan tanpa tujuan. Lelaki itu mendadak bingung ketika ia ditolong oleh seorang gadis yang menuduhnya sebagai Hitokiri Batosai. Gadis yang diketahui bernama Kamiya Kaoru langsung mengacungkan pedang kayunya. Bagaimana tidak, di era Meiji, membawa pedang apalagi berkeliaran malam-malam seperti ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Namun, setelah Kaoru melancarkan beberapa serangan, sang Rurouni terlihat begitu lemah. Ini jauh berbeda dari rumor masyarakat yang mengatakan Hitokiri Batosai sangatlah kuat. Lelaki itu mengaku hanyalah pendekar pedang yang mengembara dan baru tiba di kota tersebut. Tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dimaksud oleh Kaoru. Ia bahkan menunjukkan sakabato atau pedang bermata terbalik, berbagai bukti. Sebagai Kaoru masih tidak percaya. Kaoru berpikir pedang itu memang tidak bisa digunakan untuk membunuh. Lagi pula, tidak ada goresan, bahkan pedang itu nampak baru, tanpa bau amis tinta merah ataupun noda minyak yang ada. Sesaat kemudian, keduanya dikejutkan dengan suara teriakan polisi dari kejauhan. Kaoru langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara. Di sana banyak polisi terkapar setelah ditebas oleh sang ninja bertubuh besar. Polisi itu meyakini jika lelaki itu adalah Hitokiri Batosai yang asli. Tanpa ragu, Kaoru segera menyerang ninja tersebut. Namun ia malah terluka dan terpental tak berdaya. Ketika ninja itu hendak menebasnya, Rurouni bergerak sangat cepat menyelamatkan gadis itu. Si ninja mengurungkan niatnya karena polisi mulai berdatangan dengan jumlah yang banyak. Bandit itu sesumbar mengatakan jika dirinya adalah Hitokiri Batosai yang sebenarnya, yang menggunakan aliran pedang Kamiya Kaishin Ryu. Setelah itu, ia pun segera pergi menghilang dalam kegelapan malam yang tanpa diketahui olehnya jika Hitokiri Batosai yang sebenarnya adalah Khawatir akan kondisi Kaoru saat ini, Rurouni menggendongnya. Kaoru pun memberontak, mengatakan jika Kamiya Kenshin Ryu adalah aliran pedangnya. Batosai palsu itu telah menodai nama alirannya. Walau Kaoru memaksa diturunkan, Rurouni berpikir realistis. Kaoru tidak akan bisa mengejar si ninja. Sebelum polisi datang dan menangkap mereka, Rurouni memutuskan untuk juga kabur tanpa memperdulikan rengekan dari Kaoru. Hitokiri Batosai yang sejati di dojo Kamiya. Kaoru pun menjelaskan bahwa Kamiya Kaishin Ryu hanyalah aliran sederhana. Dulunya dojonya punya 10 murid, tetapi semua pergi setelah insiden pembunuhan yang melibatkan nama Hitokiri Batosai. Nama sang pembunuh legendaris itu masih ditakuti,
bahkan di era Meiji sekalipun. Sebagai penerus, Kaoru merasa bertanggung jawab menghentikan kekejaman Batosai palsu itu. Rurouni menyarankan Kaoru agar tidak keluar di malam hari. Ninja Batosai itu jelas jauh lebih kuat darinya. Mengetahui kekuatan lawan adalah inti dari ilmu pedang. Harga diri ilmu pedang tidak sebanding dengan nyawanya. Kaoru pun pada akhirnya bercerita tentang ayahnya. Ayahnya menciptakan Kamiya Kashinryu di era Meiji setelah pergolakan Bakumatsu. Sang ayah meninggalkan pedang pembunuh dan mencurahkan 10 tahun hidupnya demi pedang yang memberikan kehidupan. Namun beliau tewas di medan perang, jauh dari cita-citanya yang belum tercapai. Kaoru tidak terima alirannya dinodai oleh pembunuh. Ia menangis, menilai Rurouni tak akan pernah paham kekesalannya. Rurouni hanya diam, mengingatkan Kaoru untuk sebaiknya beristirahat, namun menolak tawaran untuk menginap karena ada urusan lain yang harus dikerjakan oleh sang Rurouni. Suatu malam, Rurouni mendatangi sebuah dojo besar dan memanggil keluar penggunanya. Salah seorang pengguna bernama Nishiwaki nampak sangat kesal. Namun Rurouni justru tahu bahwa pemimpin dojo itu bernama Hiruma. Saat Rurouni menduga Hiruma adalah Hitokiri Batosai palsu, Nishiwaki pun terdiam. Rurouni lantas dikeroyok oleh anak buah dari Nishiwaki. Nishiwaki memerintahkan mereka menghabisi sang Rurouni. Bergeser ke dojo Kamiya, Kaoru mendapatkan firasat buruk saat gelasnya tiba-tiba retak. Dia lalu didatangi oleh Kihei yang ingin membahas tanah dan juga bangunan dojo. Kaoru di sini bersikeras tidak akan menutup dojo ini, namun Kihei mengungkapkan semua dokumen telah berpindah tangan padanya. Ia hanya butuh cap stempel dari Kaoru untuk mengesahkan kepemilikan dojo ini. Dan kemudian, sosok ninja Hitokiri Batosai palsu pun datang. Kaoru sangat terkejut. Kihei mengungkapkan identitas si ninja, yaitu Hiruma Gohei, adik kandung dari Kihei sendiri. Kaoru pun mengambil pedang kayunya. Meski dikepung, Kihei menjelaskan rencana sudah hampir berhasil. Karena Kaoru keras kepala, Kihei terpaksa meminta Gohei melakukan sebuah pembantaian demi menodai nama dojo ini. Nama Hitokiri Batosai juga menguntungkan untuk Kihei dan juga yang lain. Padahal ia hanya pembunuh legendaris yang kabur entah kemana. Kihei mengincar dojo karena nilainya akan naik 5 hingga 6 kali lipat akibat kebijaksanaan Wasternasi. Gohei kemudian langsung maju, menghina Kamiya Kashinryu. Tentunya Kaoru pun tak terima dengan penghinaan semacam itu. Ia pun mengangkat pedang kayunya dan berusaha untuk menyerang Gohei. Namun, pedang kayu dari Kaoru pun dengan mudah ditangkis hanya dengan telapak tangan Gohei, lalu dihancurkannya begitu saja. Kihei kemudian menyayat Kaoru untuk mendapatkan tinta merah dari jempol tangannya sendiri. Nantinya dengan stempel itu di dokumennya, tanah dan juga bangunan dojo ini kini telah sah milik Kihei. Aliran Kamiya Kashinryu pun akhirnya tamat. Lalu kemudian Nishiwaki berdiri mematung di belakang pasukan Kihei. Lalu ia pun tak lama ambruk, diikuti dengan Rurouni yang muncul tiba-tiba. Dia telah menghancurkan dojo Himura di kota sebelah. Rurouni tidak mau berdebat soal ilmu pedang dengan Gohei. Menurutnya Kaoru begitu naif dan juga lembut, belum pernah bersentuhan dengan tumpahan darah. Namun justru kelembutan dan juga kenaifan Kaoru itulah yang membuat sang Rurouni sangat menyukai seorang Kaoru. Gohei meminta izin pada Kihei untuk menghabisi Rurouni. Kihei pun setuju. Gohei memerintahkan anak buahnya menyerang Rurouni, dan Rurouni pun menegaskan jika dia tidak ingin menambah korban. Sambil menghunuskan pedangnya, ia mengancam semua musuh agar segera pergi sebaiknya sebelum ia mengirim semuanya ke rumah sakit atau neraka. Kata-kata sang Rurouni pun diabaikan. Rurouni mengeluarkan pedangnya dan membantai semua orang dengan mudah. Sekali ayunan pedang katana miliknya, 4-5 orang langsung tumbang. Kecepatan pedang dan juga kemampuan membaca gerakan lawan Kenshin sangat luar biasa. Setelah menumbangkan seluruh pasukan Kihei, Rurouni mengungkapkan bahwa ilmu pedang Hitokiri Batosai bukanlah Kamiya Kashinryu, melainkan ilmu pedang kuno era Son Goku bernama Hiten
Mitsugiri Ryu. Ilmu inilah yang unggul untuk menumpas musuh banyak. Ini adalah ilmu pedang pembunuh dengan kecepatan setara dewa. Gohei yang sadar jika Rurouni adalah Hitokiri Batosai yang asli. Ia segera melepaskan Kaoru dan berniat juga bersemangat untuk melawan sang Rurouni. Menurut Gohei, di dunia ini tidak butuh dua Hitokiri Batosai. Gohei melesat seketika. Rurouni tiba-tiba menghilang, membuat Gohei pun kebingungan. Lalu kemudian ia pun kembali muncul, berada tepat di atas Gohei. Ia melepaskan serangan Sakabato yang ia miliki, yang kuat hingga kepala Gohei pun terjelembab dan ia pun KO seketika. Tekanan Rurouni membuat Kihei ketakutan, hingga ia pun pingsan juga mengompol. Rurouni melepaskan dokumen tanah dan bangunan milik Kihei. Ia meminta maaf kepada Kaoru karena tidak berniat menipu atau menyembunyikan masa lalunya. Ia hanya tidak ingin membicarakan masa lalunya. Ia pun beranjak segera pergi dari dojo tersebut. Kaoru pun di sini memohon bantuan pada Rurouni untuk membangkitkan ilmu pedangnya, mengatakan jika ia tidak peduli dengan masa lalu orang lain. Rurouni pun dengan tegas menolak, apalagi jika Hitokiri Batosai yang asli masih di sana. Semuanya akan sia-sia. Kaoru bersikeras meminta Rurouni untuk tinggal bersamanya. Melihat tekad bulat dari sang Rurouni yang tetap ingin pergi, pada akhirnya Kaoru pun menyerah, membiarkan Rurouni untuk pergi. Namun ia pun berkata jika ia hanya ingin tahu nama aslinya. Saat itulah sang Rurouni mengatakan jika namanya adalah Himura Kenshin. Sebagai seorang Rurouni, Kenshin pun tidak tahu kapan perjalanannya akan berlanjut dan berakhir. Seminggu telah berlalu sejak insiden Batosai palsu. Tidak ada lagi murid Kaoru yang kembali. Kaoru pun kesal. Kekesalannya pun berimbas pada Kenshin, yang ternyata Kenshin mau untuk tinggal beberapa waktu di dojo milik Kaoru. Kaoru tidak percaya Kenshin terlihat terlalu muda sebagai mantan prajurit. Suatu hari, Kenshin dan Kaoru berjalan-jalan ke pusat kota. Situasi pasar pada saat itu terlihat sangat ramai. Masyarakat pun hidup dengan damai di sana. Akan tetapi suatu ketika, Kenshin tertabrak oleh seorang bocah laki-laki. Kaoru pun langsung menangkapnya. Ternyata bocah itu pencopet yang mengambil dompet Kenshin. Kenshin justru memaklumi hal tersebut dan memberikan dompetnya pada bocah itu. Bocah itu pun di sini geram, langsung melempar dompet Kenshin kembali. Dengan amarah, ia mengungkapkan jika dirinya keturunan samurai Tokyo bernama Myojin Yahiko. Harga dirinya tidak serendah itu untuk menerima belas kasihan dari seseorang. Kenshin pun hanya tersenyum, menilai hati Yohiko sudah seperti samurai sejati. Lalu ia meminta maaf karena meremehkan. Yohiko pun segera lari. Kaoru yang melihat hal itu segera meminta Kenshin untuk menyembunyikan pedangnya. Kenshin pun nampak santai di sini. Ia berjanji akan membereskan masalahnya jika ada. Kaoru meminta Kenshin memesan makanan sambil menunggu ia berlatih. Sementara itu kembali ke Yohiko. Yohiko rupanya saat ini sedang dihadang dua yakuza di gang sepi. Ia ditagih uang setoran hari ini. Yohiko yang nampak belagu langsung dihajar habis-habisan oleh Kazuki. Yakuza bertubuh besar. Kazuki mengancam akan menghajar Yohiko jika tidak menyiapkan uang setoran saat itu juga. Di sisi lainnya, Kaoru mengetahui polisi menangkap pelanggar hukum yang membawa pedang di tempat umum, yaitu ternyata Kenshin. Kenshin dikepung oleh para polisi. Ia terpaksa membiarkan dirinya tertangkap saat itu. Yohiko melihat Kenshin tiba-tiba muncul. Polisi bersenjata yang arogan. Pimpinan polisi menodongkan pistolnya ke arah Kenshin. Anak buahnya datang melaporkan bahwa pasukan polisi bersenjata lengkap telah dikalahkan oleh seorang pendekar pedang berambut merah dengan bekas luka tanda X besar di pipinya. Pak Komando terkejut mendengar hal itu. Kenshin berhasil mengalahkan 3 polisi bersenjata dengan cepat.
Polisi yang tersisa hanyalah Ujigi. Kenshin meminta Ujigi berjanji tidak semena-mena lagi padanya juga pada siapapun. Ia memerintahkan komandan membereskan TKP dan membersihkan nama Himura Kenshin. Dalam perjalanan pulang, Yohiko mengenang kebaikan seorang Kenshin. Kenshin telah menunjukkan bagaimana seharusnya seorang samurai bersikap. Yohiko menemukan dompet terjatuh milik seorang nenek. Ia pun memilih mengembalikannya daripada mengambilnya seperti sebelumnya. Dengan penuh kesadaran yang tinggi, sore itu Yohiko merenung di pinggir sungai. Kazuki dan juga rekannya datang menagih setoran seperti yang sudah ditentukan. Yohiko pun di sini menolak, mengatakan jika dia tidak punya uang dan berhenti jadi pencopet lagi, serta memutuskan hubungan dengan para yakuza. Kazuki pun memukul Yohiko dengan brutal, namun tekad Yohiko tak tergoyahkan. Ia muak jadi pencopet. Kazuki naik pitam, mendengus Yohiko hingga ia pun pingsan. Di sisi yang berbeda, Kaoru yang hendak pulang dari dojo kenalannya, ia pun di tengah jalan melihat jika Yohiko pingsan dan digendong rekan Kasukai. Entah kemana ia pun belum tahu. Yang ternyata Kasukai membawa Yohiko ke markas para yakuza, menghadapkan pada bos yakuza yaitu Taniguchi. Di sana Yohiko dihajar karena keras kepala mempertahankan harga diri yang ia miliki. Bos Taniguchi menasihati Yohiko, garis keturunan samurai tidak akan menyelamatkan Yohiko dari kelaparan di era Meiji sekarang. Uang adalah segalanya, harga diri tidak penting. Banyak mantan samurai berakhir jadi bandit. Bos Taniguchi membujuk Yohiko melupakan samurai dan hidup nyaman sebagai bawahannya. Tanpa disangka, Yohiko meludahi bos Taniguchi. Ia pun muak dengan sikap kurang ajar dari Yohiko, membuatnya dihajar lagi kemudian. Kasukai menghina harkat dan juga martabat seorang tuan Yohiko. Tentunya Yohiko tak terima dengan perkataan tersebut. Ia pun segera menggigit Kasukai. Ia menegaskan ayahnya adalah samurai, pasukan revolusi, dan ibunya pekerja keras. Ia tidak akan mengampuni siapapun yang mengolok-olok kedua orang tuanya yang hidup berharga diri dan juga bermartabat. Kasukai mencabut pedangnya, hendak menebas Yohiko. Tiba-tiba di waktu yang tepat, Kenshin pun muncul dan langsung menendang mereka semua. Kenshin datang untuk membawa Yohiko pergi. Kasukai bangkit hendak menghabisi Kenshin dari belakang. Kenshin menyiut Kasukai sangat cepat hingga kepala Kasukai pun menancap ke atap rumah. Kenshin meminta bos Taniguchi untuk melepaskan Yohiko. Jika tidak, Kenshin akan mengungkap keburukan kelompok Taniguchi ke publik. Tekanan Kenshin membuat bos Taniguchi berkeringat dingin. Ia akhirnya menyetujui permintaan dari Kenshin. Anak buah Yakuza dihentikan Taniguchi agar tidak mengusik Kenshin lagi. Taniguchi ketakutan, mengungkapkan sorot mata Kenshin adalah sorot mata pembunuh yang sebenarnya. Ia tidak menyangka masih ada sosok pembunuh seperti itu di era Meiji. Melawan Kenshin hanya akan membuang nyawanya sendiri di tengah jalan. Lalu kemudian Yohiko pun menangis, mengumpat karena ia lemah. Ia ingin kuat seperti Kenshin agar tidak butuh pertolongan Kenshin lagi suatu hari dan bisa melindungi kehormatan orang tuanya dengan kekuatannya sendiri. Kenshin memutuskan Yohiko menjadi murid Kaoru. Kaoru dan Yohiko terkejut. Mereka tidak akur dan saling mengolok-olok. Pertikaian mereka berlanjut hingga esok pagi. Kaoru didatangi oleh dua mantan muridnya, Hira dan juga Saku, yang meminta tolong. Mereka dikejar dua preman bersenjata sabit. Kaoru melumpuhkan mereka dengan mudah, membuat Yohiko pun sedikit kagum dengan kemampuan Kaoru. Hira dan Saku menjelaskan mereka berniat menghentikan preman mabuk yang membuat onar, namun niat baik itu membuat mereka malah dikejar-kejar teman preman-preman tersebut. Kemudian setelah itu, kelompok Yohomen Shikengumi yang dipimpin oleh Hachisuka yang merupakan kelompok dari dua orang yang baru saja dikalahkan oleh Kaoru datang untuk menuntut balas. Kemudian di sini Kaoru yang sadar jika ia bukanlah lawan sebanding memutuskan untuk mereka semuanya agar berlindung masuk ke dalam dojo. Di dalam dojo, Kaoru pun bingung harus berbuat apa karena jika melawan
Hachisuka. Itu sama artinya dengan menyerahkan nyawanya begitu saja. Dan celakanya saat ini, Kaoru sedang menyuruh Kenshin untuk berbelanja kebutuhan mereka di pasar. Itu artinya tidak ada orang yang bisa melindungi mereka saat ini. Di luar dojo, Hachisuka sudah bersiap dengan sebuah meriam untuk meledakkan pintu masuk dojo, sehingga mereka pun dapat masuk setelah menembakkan meriam itu dan membuat pintunya hancur. Namun di sini sewaktu Hachisuka hendak merenggut kerah baju dari Kaoru, tiba-tiba saja Yahiko langsung melompat ke arah Hachisuka dan menendang hidungnya. Hal itu pun membuat Hachisuka menjadi marah dan berambisi untuk membunuh mereka semua saat ini juga. Untungnya di waktu yang tepat, Kenshin pun lalu datang yang baru selesai berbelanja. Dan di sini melihat apa yang terjadi, seketika itu Kenshin pun menjadi murka. Kenshin masih berbaik hati, memerintahkan Hachisuka dan juga yang lainnya untuk sebaiknya pergi dan tidak membuat onar di sini. Namun mereka mengolok-olok Kenshin, berkata jika ia adalah samurai payah, sampah dan juga rendahan. Setelah itu Kenshin pun tidak bisa menahan kesabarannya lagi, hingga pada akhirnya singkat cerita, setelah memerintahkan semua pasukan preman itu untuk pergi. Setelah mereka pergi, kemudian Kenshin pun memperbolehkan Hira dan Saku untuk pulang juga. Tetapi mereka tidak boleh lagi memegang pedang dan harus melupakan bahwa mereka pernah menjadi murid di dojo Kamiya. Keduanya pergi penuh penyesalan setelah itu. Yahiko di sini meyakinkan Kenshin bahwa dirinya tidak sama seperti Hira dan juga Saku. Atas kehendaknya sendiri, Yahiko bersedia menjadi murid Kaoru di dojo ini, mempelajari di Kamiya. Kaisuryu adalah tujuan utama dari Yahiko. Mustahil baginya menjadi sekuat Kenshin suatu hari nanti jika ia tidak berlatih dari sekarang. Jadi dia akan belajar giat agar semakin kuat mungkin bisa melampaui Kenshin suatu hari nanti.